Can I take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Bapak Muhammad Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Yang saya hormati Ibu Pinky Saptandari selaku dosen PJMA Filsafat Ilmu, serta teman-teman semuanya. Saya Nika Nuzulianiza, perwakilan kelompok 2A PBL Filsafat Ilmu. Di sini saya mewakili kelompok saya akan mempersembahkan sebuah video analisis mengenai perkembangan vaksin melalui pendekatan aksiologi di pandemi COVID-19. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas PBL Filsafat Ilmu. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat menyaksikan. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, bahkan hingga kematian. Virus ini menyerang siapa saja dan kapan saja, baik tua atau muda. Kata vaksin berasal dari bahasa Latin. Vaksin merupakan hasil dari pengolahan patogen yang telah mati. Produknya dimasukkan ke dalam tubuh sehingga membentuk antibodi untuk tubuh manusia. Perkembangan vaksin di Indonesia. Presiden Republik Indonesia merencanakan vaksinasi di akhir tahun atau paling lambat awal tahun 2021. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia belum bisa mengeluarkan EUA pada Desember tahun ini. Masih ada data yang perlu dilengkapi dan dikaji lebih dalam. Dari hasil inspeksi, Badan Pengawas Obat Makanan beberapa waktu lalu ke China menyebut bahwa masih harus ada pengawalan mutu terkait vaksin COVID-19 untuk dinyatakan aman. Beberapa vaksin COVID-19 menunjukkan keefektivitasannya hampir 90%. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan vaksin COVID-19 ditargetkan pada 67% dari 167 juta penduduk di Indonesia. Beberapa jenis vaksin yang akan beredar di Indonesia: Sinovac dari Cina, Sinopharm dari Cina, Pfizer dan BioNTech dari Amerika dan Jerman, vaksin merah putih dari Indonesia, Moderna dari Amerika Serikat, AstraZeneca dari Inggris. Vaksin tersebut sudah ada yang diberikan EUA oleh beberapa negara terkait. Fakta mengenai vaksin Sinovac. Yang pertama, diproduksi oleh perusahaan asal Beijing, Cina, yaitu Sinovac Biotech. Yang kedua, vaksin Sinovac memicu respon kekebalan tubuh dengan cepat. Yang ketiga, per dosis vaksin Sinovac sekitar 200.000. Yang keempat, sejauh ini masih aman, namun terdapat efek samping dengan skala kecil dan pada tingkat rendah. Menurut
keterangan Kepala Badan BPOM mengatakan akan menindaklanjuti kedatangan vaksin. BPOM akan melakukan evaluasi terhadap data uji klinik. Proses evaluasi menggunakan standar internasional. BPOM masih terus melakukan evaluasi untuk bisa mengeluarkan EUA sebagai persetujuan penggunaan vaksin tersebut. BPOM juga menyatakan bahwa izin penggunaan darurat untuk vaksin Sinovac bisa keluar pada pekan ketiga atau pekan keempat bulan Januari. MUI terlibat dalam pengawasan vaksin bersama beberapa instansi lainnya. Sejak Oktober 2020, MUI dan beberapa pihak terlibat dalam inspeksi produksi vaksin COVID-19. Tim MUI juga telah mengirimkan audit sebelum penetapan kehalalan produk. Jadi, Sinovac halal atau haram? Majelis Ulama Indonesia menyatakan, jika fatwa MUI belum memutuskan kehalalan atau keharaman vaksin Sinovac. Kiai Haji Ma'ruf Amin menyatakan, apabila vaksin COVID-19 ternyata mengandung zat yang dianggap tidak halal, maka boleh digunakan dalam keadaan darurat hingga ditemukannya vaksin berbahan halal. Berdasarkan dari perusahaan biofarmasi yang berfokuskan pada riset, pembuatan, serta pengembangan vaksin yang mencegah penyakit menular manusia atau Sinovac, vaksin ini 97% manjur melawan infeksi COVID-19 pada orang dewasa yang sehat dalam uji klinis fase 1 dan uji klinis fase 2. Menurut Profesor Kusnadi Rusmil, vaksin ini tidak begitu imunogenik karena harus disuntik lebih dari sekali. Menteri BUMN sendiri menyatakan jumlah vaksin belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, namun masih diusahakan untuk terpenuhi. BPOM masih terus melakukan evaluasi untuk dikeluarkannya EUA. Sementara MUI terus memantau sembari menunggu hasil dari BPOM yang akan mengeluarkan EUA. Pemerintah Indonesia sendiri mengupayakan dan menjamin ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Namun, hal tersebut harus dibarengi dengan masyarakat yang terus menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan beraktivitas. Setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekian konten video dari kelompok kami. Kami selaku penyusun konten video tersebut bertanggung jawab penuh terhadap seluruh konten dalam video tersebut. Seluruh konten dalam video tersebut ditujukan sebagai pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Konten video tersebut tidak bermaksud untuk mengolah isu-isu yang tendensial, memihak, atau memojokkan pihak-pihak tertentu. Akan tetapi, video tersebut ditunjukkan untuk media open access untuk pendidikan dan keilmuan yang bertujuan untuk peradaban manusia terhadap pengetahuan, khususnya yang terkait dengan filsafat ilmu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video tersebut. Semoga video tersebut bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.